Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 2022-31076. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian saya yang dimana mengambil masalah tentang website. Di sini kita masuk ke bab 1 atau pendahuluan, di mana pendidikan mengalami transformasi yang signifikan berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, pembelajaran daring menjadi salah satu metode yang semakin populer di Indonesia, khususnya siswa sekolah menengah. Lalu, untuk mode pembelajaran ini tuh menawarkan fleksibilitas, aksesibilitas yang lebih baik, memungkinkan siswa belajar di mana saja, kapan saja. Tuh, selanjutnya di sini menurut Zhang dan Zeng, dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan baik eksplisit maupun uh, implisit memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kelelahan belajar di kalangan siswa menengah di China untuk penelitian ini. Lalu untuk rumusan masalahnya ada bagaimana pengaruh nilai-nilai pendidikan eksplisit terhadap kelelahan belajar siswa sekolah menengah. Lalu apa perbedaan antara nilai-nilai pendidikan eksplisit dan implisit. Lalu bagaimana hubungan antara nilai-nilai pendidikan implisit dan kelelahan belajar siswa. Tujuan dari penelitian ini tersendiri, di mana ada mengidentifikasi pengaruh nilai-nilai pendidikan eksplisit terhadap kelelahan belajar siswa, lalu menganalisis perbedaan antara nilai-nilai pendidikan eksplisit dan implisit, lalu selanjutnya meneliti hubungan antara nilai-nilai pendidikan implisit dan tingkat kelelahan belajar. Lalu di sini ada manfaatnya yaitu bagi siswa, bagi guru, dan bagi peneliti lain. Lalu di sini ada ruang lingkup penelitian di mana akan difokuskan pada siswa sekolah menengah. Selanjutnya di sini sistematika penulisan di mana pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Lalu untuk tinjauan pustaka tersendiri, di sini ada konsep nilai pendidikan, lalu ada nilai pendidikan eksplisit dan implisit, lalu ada dampak dari kelelahan belajar dan faktor penyebab kelelahan belajar tersendiri, di mana ada tekanan akademis, lalu kurangnya dukungan sosial. Lalu di sini Zhang dan Zeng juga menjelaskan hubungan antara nilai pendidikan dan kelelahan belajar, di mana terdapat hubungan negatif yang signifikan antara nilai-nilai pendidikan eksplisit dan implisit dengan tingkat kelelahan belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jelas nilai-nilai pendidikan yang dimiliki siswa, semakin rendah tingkat kelelahan belajar yang mereka alami. Lalu di sini ada implikasi penelitian sebelumnya, bahwa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa siswa dengan nilai pendidikan yang kuat cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dan mengalami lebih sedikit gejala kelelahan. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini ada analisa kebutuhan, di mana bertujuan untuk menentukan elemen yang penting yang harus ada dalam pengembangan website e-learning, serta kebutuhan yang terkait dengan pengaruh nilai-nilai pendidikan terhadap kelelahan belajar siswa. Adapun langkah-langkahnya yaitu kebutuhan fungsional, di mana website e-learning yang akan dikembangkan harus dapat menyediakan materi pembelajaran yang relevan, lalu memungkinkan siswa untuk mengakses materi secara fleksibel, memberikan fitur latihan interaktif dan kuis, lalu menyediakan umpan balik secara langsung agar siswa tahu sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Lalu di sini ada kebutuhan psikologis, di mana menghadirkan elemen gamifikasi seperti sistem penghargaan atau poin, lalu memberikan pengaturan waktu yang fleksibel dan menyediakan fitur relaksasi. Selanjutnya di sini ada kebutuhan sosial untuk mendukung hubungan sosial interaksi antar siswa, di mana website harus memiliki forum atau ruang diskusi untuk memungkinkan siswa untuk bertukar ide. Lalu fitur chat atau video conference dapat memfasilitasi interaksi langsung dengan guru dan teman kelas. Untuk perancangan penelitiannya tersendiri, di sini ada populasi dan sampel, lalu ada instrumen penelitian, lalu ada prosedur penelitian. Di mana untuk prosedur penelitian tersendiri itu ada pengumpulan data awal atau pretest dan intervensi, di mana penggunaan website e-learning, lalu pengumpulan data pasca intervensi atau post-test, di mana dilakukan selama 2 bulan. Lalu di sini masuk ke teknik analisis, di mana kita menggunakan deskriptif statistik dan analisis korelasi dan analisis regresi.
dan uji T, di mana digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara tingkat kelelahan belajar sebelum dan setelah menggunakan website learning pada siswa kelompok eksperimen. Untuk jadwal penelitiannya tersendiri, di sini ada kegiatan waktu pelaksanaan dan keterangan di mana dilakukan selama 6 bulan. Berikut jadwal selama 6 bulan dan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi, jadwal ini dirancang agar setiap penelitian dilakukan dengan terencana dan memberikan waktu yang cukup untuk pengumpulan data dan analisis. Di sini ada daftar pustaka yang saya pakai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.